Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pagi hari ini di bulan suci Ramadan kita semua senantiasa dilimpah curahkan nikmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita dan rangkaian ibadah yang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan ini diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya puasa ini bukan sebuah beban, bukan sesuatu yang terpaksa. Hakikatnya puasa ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, bukan saja untuk kita sebagai orang Islam, tapi juga untuk umat manusia secara keseluruhan. Bahkan bulan Ramadan ini merupakan syahrul najah wal falah, bulan keberhasilan dan juga bulan kemenangan. Karena kita sebagai orang Indonesia dan bangsa Indonesia sudah mengetahui dalam sejarah, ternyata Indonesia ini merdeka dan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang teks proklamasinya dibacakan oleh Bung Karno 17 Agustus 1945. Ternyata kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 itu bertepatan dengan tanggal 9 bulan suci Ramadan. Nah, itu tentu data sejarah. Dan pastinya ini bukan sesuatu yang sifatnya kebetulan. Kenapa 17 Agustus 45 jatuh pada bulan Ramadan? Itu semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya bukan sesuatu yang sifatnya kebetulan. Karena itu kita semuanya sudah tahu dan membaca Muqaddimah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia mencantumkan bahwa kemerdekaan ini adalah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rupanya para pendiri bangsa ini sangat menyadari, baik muslim ataupun yang non muslim saat itu, sehingga tidak mencantumkan dengan satu kalimat atas rahmat Tuhan yang Maha Esa, tapi atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap Ramadan, bahwa Ramadan ini punya satu sejarah yang sifatnya khusus buat bangsa Indonesia, di mana kita diberikan anugerah kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya bicara merdeka tidak lepas dari tujuan diwajibkannya puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Karena la'allakum tattaqun yang artinya bertakwa sebagai tujuan puasa bukan sebatas takwa saja yang dipahami oleh banyak orang atau oleh sebagian besar umat Islam. Ternyata la'allakum tattaqun ini punya makna pengendalian diri. Jadi orang yang punya pengendalian dirinya yang paling baik dan paling bagus, dialah hakikat manusia yang akan mampu meraih kesuksesan dan keberhasilan. Menariknya bukan sebatas kesuksesan, keberhasilan, kemenangan di dunia, tapi dari dunia sampai di akhirat. Jadi bukan sebatas di dunia. Meskipun kita sudah menyaksikan bahwa yang mengendalikan diri luar biasa juga mendapatkan satu keberhasilan dan kemenangan di dunia ini, dan sudah dibuktikan dengan proklamasi yang merupakan wujud atau manifestasi dari kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam sejarah Islam, itu lagi sejarah Indonesia. Dalam sejarah Islam, ternyata Ramadan juga mencatatkan satu peristiwa yang banyak sekali. Bahkan ini satu peristiwa
yang sangat menentukan, berarti krusial dalam sejarah. Karena begitu menentukannya, kita membaca doa Rasulullah SAW di saat Ramadan tahun kedua Hijriah, saat perang Badar. Nabi Muhammad SAW doanya, kalau kita lihat, seakan Nabi itu mengancam Allah. Karena doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma intahlik hadhil isabah la tu'badu fil ardi abada. Ya Allah, jika engkau kalahkan pasukan ini, maksudnya pada saat perang Badar, la tu'badu fil ardi abada, engkau tidak akan lagi disembah oleh manusia untuk selama-lamanya. Ini doa sepertinya Nabi ngancam Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya ini kudu menang. Jadi Nabi begitu serius berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai terkesan doanya itu mengancam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sejarah mencatat bahwa perang Badar tahun kedua Hijriah yang terjadi tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu itu tak terlepas dari anugerah Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan peristiwa Badar itu titik awal yang terpenting dari dakwah Nabi Muhammad SAW yang membuktikan bahwasanya Islam ini punya kekuatan, punya power. Bayangkan kalau saat itu kalah, ini semangat atau spirit perjuangan umat Islam langsung turun, ya, tidak lagi punya semangat. Karena itu Nabi berdoa sangat serius, yang kata-katanya seakan tadi saya katakan mengancam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang bulan Ramadan itu 1 kali 24 jam adalah saat-saat di mana Allah berkenan mengabulkan doa kita, baik yang kita minta dalam rangka dunia atau yang kita minta untuk kebaikan akhirat kita. Karena itu kita membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan ini adalah satu-satunya ayat di Quran, bukan salah satu ayat, tapi satu-satunya ayat di Quran dari ribuan ayat di Quran yang ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, Allah tidak lagi memerintahkan Rasulullah SAW untuk menjawab, karena Allah langsung yang menjawab. Dan ayat seperti ini hanya ada di dalam ayat 186 surah Al-Baqarah. Ayat yang lain banyak terkait pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah SAW. Misalnya tentang roh dalam surah Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anil roh, mereka bertanya kepada engkau tentang roh. Ketika ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang roh, Allah memerintahkan Rasulullah untuk menjawab, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakanlah, maksudnya Allah tidak menjawab, Nabi yang disuruh jawab. Begitu juga dalam surah Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfal lillahi war rasul. Ada yang bertanya tentang harta rampasan perang. Nabi disuruh jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bertanya tentang khamr, tentang maisir. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas. Allah memerintahkan Rasulullah untuk menjawab tentang persoalan minuman keras dan juga perjudian. Tapi ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Allah dalam ayat 18 surah Al-Baqarah, Nabi tidak disuruh jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang langsung jawab, fa inni qarib. Dan ini adalah rangkaian ayat terkait bulan suci Ramadan. Jadi betapa Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada makhluknya
orang-orang yang muslim, orang-orang beriman kepada Allah, Allah menunjukkan kedekatan kepada makhluknya. Dan itu berlaku hanya sebatas di bulan suci Ramadan. Kalau selain bulan Ramadan, tergantung. Habis sholat kita berdoa, itulah waktu-waktu yang mustajab. Sepertiga malam dalam sholat tahajud, itulah waktu-waktu yang mustajab. Tapi kalau Ramadan nggak ada, oh yang mustajab ntar jam sekian atau saat sekian. Enggak. 1 kali 24 jam di mana kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kesempatan yang dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada waktu tertentu. Semua waktu itu digunakan oleh kita bagaimana kita bisa manfaatkan sebaik mungkin Ramadan ini agar kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah udah dekat dengan kita, khususnya di bulan suci Ramadan, tentu masih banyak peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Di mana Ramadan adalah titik atau tempat atau momentum di mana Allah memberikan keberhasilan dakwah kepada Rasulullah SAW. Ramadan adalah waktu di mana Nabi Muhammad mengirimkan duta dakwah ke Yaman dan berhasil mengislamkan Yaman secara keseluruhan. Sudah berhasil di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kesempatan-kesempatan yang lain. Bahkan ketika Nabi wafat, tetap Ramadan ini waktu yang sangat luar biasa, dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Andalusia yang sekarang namanya Spanyol, ketika Tariq bin Ziyad tahun 92 Hijriah berjuang di Spanyol, itu terjadi di bulan suci Ramadan tahun 92 Hijriah. Atau satu peristiwa yang kita mungkin sudah dengar, ada namanya perang salib. Kita nggak mengungkit perang itu lagi, enggak. Maksudnya kita ingin mengambil ibrah pelajaran tentang Ramadan. Perang salib itu kan satu peristiwa yang sangat luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan di tangan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dan itu terjadi di bulan suci Ramadan. Jadi banyak sekali peristiwa Ramadan ini yang kita bisa buka agar kita punya semangat untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Ada satu pasukan namanya pasukan Mongol yang juga pernah mencoba mengusir atau pasukan Mongol ini menyerang Pulau Jawa di zaman kerajaan Singosari atau di awal berdirinya kerajaan Majapahit. Itu pasukan yang tak terkalahkan. Tapi pasukan Mongol yang juga pernah menjarah atau menjajah dunia Islam itu pernah mengalami kekalahan. Jadi pasukan Mongol yang ingin menjajah Mesir itu gagal. Yang sebelum itu pasukan Mongol tidak pernah terkalahkan. Tapi di bulan suci Ramadan, pasukan Islam yang dipimpin oleh Sultan Qutuz itu berhasil membendung laju pasukan Mongol. Dan sejak itu mereka mentalnya kemudian jadi hancur karena tadinya nggak pernah kalah, kemudian kalah. Jadi seperti Mike Tyson, nggak pernah kalah, pas sekali kalah jadi kalah terus. Nah, jadi Ramadan ini menjadi satu saksi sejarah bagi umat Islam, bukan hanya di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi berabad-abad kita membaca sejarah tentang keagungan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali yang dapat kita lakukan ketika Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan ini kita cuma sekedar puasa saja. Sayang kalau cuma puasa saja, tapi tidak melakukan hal-hal yang lain. Misalnya, kita semuanya tahu Ramadan ini adalah Syahrul Quran, bulannya Quran. Karena bulan Ramadan adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Kita semuanya tahu.
Tapi kita ingin menjadi sahabat Quran di bulan Ramadan ini. Karena tidak semua umat Islam menjadi sahabat Quran di bulan Ramadan. Nah, ini kesempatan kita menjadi sahabat Quran. Menjadi sahabat Quran yang pertama dengan membacanya. Bagi yang mampu membaca Quran atau yang punya kesempatan untuk membaca. Kalau membaca tidak, ya kesempatan juga tidak, secara personal kita bisa terlibat dalam satu majelis, namanya majelis tadarus Quran. Ada yang baca, kita ngedengerin aja, kita jadi pendengar. Sambil ngantuk tidur nggak masalah. Yang terpenting bagi Allah Subhanahu Wa Taala kita nimbrung di satu tempat di mana Quran itu diperdengarkan. Itu juga masuk sahabat Quran. Atau kalau ini dan itu tidak, kita punya handphone, kita suruh handphone baca Quran. Kita nggak dengerin, bahkan mau itu nggak apa-apa. Dan kita yakin kalau niat kita itu baik mendengarkan Quran meskipun lewat handphone, kita akan diberikan anugerah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari suara handphone. Ya, handphone benda mati, tapi yang Allah lihat adalah kita mendengarkan suara Quran yang keluar dari handphone. Nah, ini penting buat kita. Artinya atau maksudnya, jangan sampai kita sebagai orang Islam Ramadan ini tidak menjadi sahabat Quran, nol sama sekali. Sayang, sama sekali tidak menjadi sahabat Quran. Itu waktu-waktu di Ramadan lewat begitu saja, itu teramat sangat disayangkan. Ya, saya HP nggak apa-apa, ya. Kita ditanya, itu baca Quran? Oh, saya mah hatam Quran. Gimana? Dengerin di handphone? Nggak apa-apa. Kan kita dengerin Quran. Nah, ini daripada kita dengerin yang lain-lain, ya boleh dengerin apa lagu. Tapi ini kita ingin ada satu nilai plus yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama sih enggak? Karena membaca Quran lewat mushaf itu punya nilai. Mushaf itu maksudnya kayak Quran. Itu punya keutamaan tersendiri. Nah, tapi kan orang sekarang kan inginnya yang praktis. Ya, Quran itu dibawa-bawa, punya wudhu segala macam. Nah, ini kan handphone tidak bisa setel langsung. Ya. Nah, itu tentu yang paling minimal untuk kita bisa laksanakan agar kita berharap mendapatkan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya menjadi sahabat Quran. Yang selanjutnya terkait dengan bulan suci Ramadan, ibadah, terutama ibadah di malam hari. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan ibadah, maksudnya sholat, terutama di malam-malam Ramadan, akan diberikan anugerah maghfirah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kalau tidak diniatkan memang susah. Kenapa? Karena pasti kita banyak punya alasan, dengan sederet alasan dan kesibukan, bahkan tugas yang harus kita laksanakan, misalnya sebagai guru. Ada aja alasan sibuk A, B, C, dan akhirnya nggak sempat tarawih dengan alasan inilah itulah. Tapi kalau kita punya niat dan tekad, Allah akan selalu berikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan sholat tarawih, khususnya berjamaah. Kita laksanakan sendiri boleh nggak? Boleh. Habis sisa boleh, atau ntar karena sibuk, ntar aja saya sholat tarawihnya sendiri jam 11, atau mau sahur ntar aja jam 2. Boleh, apa-apa ya. Cuma kita kalau sendiri kan biasanya malas. Laksanaan sholat sendiri malam-malam Ramadan, sholat tarawih itu biasanya malas. Tapi kalau kita rame-rame, apalagi tradisi yang berkembang di masyarakat, terutama di Bekasi ini, kan ada Bilal. Oh, teriak ramai, jadi semangat tidak? Ya, ada yang sholat tarawihnya biasa, ada yang cepet. Ya, udahlah kita ikutin aja dulu ritme sholat yang ada di tengah masyarakat. Mudah-mudahan dengan niat yang baik, ibadah kita, maksudnya tarawih kita diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini sayang untuk kita lewatkan. Kan kalau di luar Ramadan nggak ada tarawih.
Ada sholat malam tapi tahajud. Tapi kalau Ramadan ini tarawih, karena nggak ada sholat tarawih selain bulan suci Ramadan. Karena itu harus kita manfaatkan sebaik-baik mungkin, bahkan semaksimal mungkin, agar kita mengisi malam-malam Ramadan itu dengan sholat tarawih dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah merasa atau Allah sudah menilai ini hambaku adalah hamba yang dekat dengan aku, urusan semuanya beres. Ya, kalau Allah yang menilai ini hamba, wah ini udah dekat sama saya nih, ya udah beres. Urusan semuanya beres. Yang tadi sulit akan diberikan mudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya seperti kita, kalau kita dianggap oleh atasan itu dekat, kalau kita merasa dekat itu nggak penting. Tapi kalau yang atasan itu menganggap kita itu dekat dengan beliau-beliau, tentu urusan kita semuanya lancar. Ya, bahkan salah kita bisa dimaafin, bisa dimaklumi. Itu manusia, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sudah menilai seorang hamba itu dekat, maka semuanya jadi mudah. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu bukan wali, bukan ulama, bukan kiai. Itu mah predikat saja. Hakikat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang-orang yang hidupnya itu penuh ibadah, penuh khidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu bisa dilakukan bahkan oleh pemulung sekalipun. Karena juga dalam sejarah ada sosok-sosok yang kelihatannya lusuh, tapi ternyata orang itu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, seorang tabi'in besar namanya Uwais Al-Qarni. Tabi'in besar sampai umat disuruh minta doa oleh Rasulullah SAW kepada sosok ini. Tapi dalam kenyataan, tampilan sosok seorang yang dianggap oleh Allah dekat dan disampaikan oleh Rasulullah kalau orang ini adalah orang yang dekat, seorang wali, ternyata tampilannya tidak semegah yang dibayangkan oleh umat atau oleh banyak orang yang disebut ulama atau bahkan wali kan serem tampilannya, sorbannya itu udah kayak apa? Iya, gamisnya, semuanya serem. Tapi ternyata sosok seorang Uwais Al-Qarni ketika ditemui oleh sahabat Umar bin Khattab itu sedang mengais makanan di tong sampah. Pakaiannya juga sangat sederhana, tidak selayaknya seorang ulama besar atau orang yang dianggap dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini pelajaran buat Sayyidina Umar, bahwasanya orang itu dinilai bukan hanya sebatas kulitnya saja, tapi orang itu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah perilakunya. Bagaimana perilakunya itu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tulus, ikhlas, bahwa orang ini adalah betul-betul hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bicara soal dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan privilege atau khusus buat orang-orang yang dianggap wali atau orang yang dianggap ulama, kiai, tidak seperti itu. Setiap muslim itu punya peluang untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bicara dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak sebatas melalui sholat, melalui zikir 1000 kali, itu termasuk, tapi tidak sebatas itu. Karena itu ada satu hadis qudsi dalam Sahih Muslim, dan hadis ini unik. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, "Ya ibadi wa hamba-hambaku, inni maridun fa'udni." Hai hamba-hambaku, aku ini sakit, tengokin saya. Nah, hamba-hamba ini tanya kepada Allah, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin?" Bagaimana saya akan menjenguk Engkau ya Allah? Engkau kan Tuhan, masa Tuhan sakit? Engkau kan Tuhan.
Rabbul Alamin, pemilik pencipta semesta alam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, ama 'alimta anna 'abdi fulan marid? Law 'udtahu lawajadtani 'indahu." Hai hamba-hambaku, ketahuilah bahwasanya ada hambaku di dunia, ya namanya si fulan si anu, lagi sakit. Kalau engkau jenguk dia, kau pasti akan dapatkan aku ada di sisi dia. Jadi untuk menemui Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dalam sholat tahajud, dalam doa, dalam zikir, kita bisa menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian yang seluas-luasnya perjumpaan. Misalnya di tengah orang-orang yang lagi sakit, kita jenguk, kita tengok, apalagi itu orang tua kita, maka kita akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala ada di sisi orang yang lagi sakit. Dan itu berarti kita sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan lagi, "Ya ibadi wahai hamba-hambaku, istal'amtuka falam tud'imni." Aku minta makan kepada engkau. Kenapa kalian kagak kasih aku makan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata hamba ini, "Ya Rabb, kaifa at'amtuka wa anta rabbul alamin?" Bagaimana saya akan memberikan makan kepada engkau kan Tuhan, pencipta, pemelihara semesta alam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya hambaku, inna 'abdi fulan istat'amaka." Ada hambaku di sana tuh yang lagi minta makan sama kamu. "Lau at'amtahu lawajadtani 'indahu." Kalau kau kasih makan dia, kau akan dapatkan aku ada di sisi dia. Nah, Ramadan inilah kesempatan kita untuk menyuguhkan kita punya makanan kepada orang yang memerlukan, terutama saat dia berbuka. Karena itulah ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri shaim." Siapa yang menyuguhkan hidangan iftar ketika berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Padahal dia juga lagi puasa, tapi karena dia menyuguhkan hidangan kepada orang yang lagi puasa, baik saat berbuka khususnya atau saat sahur, itu adalah bagian yang besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya bagaimana kita membiasakan diri untuk memberikan itu ya kepada orang-orang yang misalnya mau berbuka, apakah di musola ataukah di masjid. Nah, ini penting buat kita agar kita meraih satu nilai plus di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan puasa yang sedang kita laksanakan. Dan ini tentu satu hadis dari Rasulullah SAW yang menggugah kita. Karena itu di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika beliau hidup bersama para sahabat itu biasa, bukan cuma berbuka, tapi sahur. Nah, jadi kalau kita kan baru biasanya bukber, kita belum biasa sahur bersama. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW dua-duanya biasa. Sabar bisa, bukber bisa. Ya, sabar biasa, bukber juga biasa. Karena itu banyak hadis tentang tasahhana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami biasa sahur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan istrinya, bukan dengan cucunya, bukan dengan anaknya, tapi dengan sahabat-sahabat yang lain yang biasa sahur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menjadi satu saksi bagaimana Nabi Muhammad SAW antara sahur itu dengan sholat subuh itu ternyata ada jeda. Nabi tidak lagi makan, habis sahur kemudian siap-siap untuk sholat subuh, itu ternyata ada jeda. Apa yang kita sebut sekarang itu dengan istilah imsak. Jadi ternyata imsak itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan sahabat tanya, ya, berapa jeda antara sahur Nabi Muhammad kemudian dia nggak makan dengan sholat subuh berjamaah? Ya, kata sahabat Anas bin Malik, qadru 50 ayatan. Ya, sebatas orang membaca 50 ayat yang tidak sangat pendek dan tidak panjang. Itu batas atau jeda antara
sahurnya Nabi dengan sholat subuh beliau seukuran 50 ayat, 50 ayat, mungkin 10 atau 15 menit ukuran jeda. Nabi udah menahan, udah gak makan lagi, udah gak minum lagi. Apa yang kita sebut sekarang imsak, dan itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Masih boleh sih imsak, wah ada imsak, masih boleh makan, masih boleh minum. Cuma kalau kita nggak imsak, nanti kita makan atau minumnya keponggok. Lagi makan tak, wow apa, nah kan ribet. Mana keselak lagi, susah. Jadi harus ada jeda antara sahur kita dengan sholat subuh kita. Seperti yang dilakukan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hal ini sempat menjadi polemik. Ya, ajan habis sahur. Mana enak lalunya ya? Pas makan sambal. Kita harus ikuti sunnah Rasulullah SAW terkait dengan imsak. Ya, ternyata yang pernah jadi bahan polemik beberapa tahun yang lalu atau mungkin masih ada, bahwa ada imsak itu bid'ah dan sebagainya. Ternyata itu dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya dan mari sama-sama kita gunakan waktu Ramadan yang singkat ini, yang hanya sebulan, tidak 2 bulan, dan kita baca Quran. Ternyata Allah menggambarkan puasa ini ayyaman ma'dudat, hari-hari yang tertentu, bukan syahrul kamilah, bukan sebulan penuh. Untuk memberikan satu kesan kepada kita bahwasanya Ramadan ini singkat, nggak lama, ya. Apalagi kita lakukan kegiatan-kegiatan kayak mengajar begini, tahu-tahu udah sore, tahu-tahu udah azan, tinggal berbuka. Demikianlah yang saya sampaikan di majelis pengajian saat ini. Atau mungkin Salahuddin ada pertanyaan atau dialog? Ada. Ya, saya kembalikan kepada masyarakat. Baik, terima kasih Pak Kiai. Baik Bapak sekalian, alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan berkaitan dengan keutamaan Ramadan, bulan Ramadan dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan setelah bulan Ramadan